Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini tentu sudah ramai di pemberitaan, bahkan sudah dari tahun-tahun yang lalu, polemik, dan kita anggap ini bagian dari dinamika bagaimana umat Islam yang syiarnya ketika Ramadan ini dengan pengeras suara, mulai Kementerian Agama menertibkan peraturan pemerintah terkait tentang speaker yang keluar, pengeras suara yang keluar, pengaturannya, dan juga ada yang ke dalam. Ya, boleh jadi silahkan tinggal dicari referensi-referensi ataupun peraturan dari Kementerian Agama, yang diantaranya ketika suara keluar ada keindahannya, lantunannya, dan yang lainnya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, namun silahkan saja pemirsa bisa melihat, bisa menyimak bagaimana tata aturan dari Kementerian Agama yang kesempatan ini mengatur. Dalam posisi tidak ingin menghakimi atau tidak menjas, namun kita sama-sama mengambil dari sisi hukum ataupun bagaimana para salafus soleh, ulama menggambarkan bagaimana sebetulnya hukum. Kesempatan ini terkait tentang maraknya kita di Ramadan ini, syiar kita dalam membaca Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa ada kaitannya untuk syiar. Maka orang baca Quran dengan menggunakan pengeras suara. Tentu yang diharapkan adalah Ramadan ini syiar semakin menggema. Orang ketika dia tertidur, terbangun ketika dia akan melaksanakan sahur, dan suasana lingkungan, suasana masyarakat menjadi suasana yang penuh dengan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran. Miris sekali ketika di bulan Ramadan ini banyak aktivitas begadang, banyak aktivitas orang melek, bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang, ya boleh jadi anak-anak muda, yang tidak sedikit kita terima pemberitaannya adanya tawuran dan yang lainnya. Maka mudah-mudahan dengan syiar pembacaan ayat-ayat Al-Quran dengan dikeraskan. Umumnya ketika tadarus Al-Quran di musola atau di masjid, bagi laki-laki tentu merupakan syiar yang dianjurkan. Namun ketika perempuan ini terjadi ikhtilat, terjadi perbedaan. Kalau menimbulkan fitnah, maka lebih utama tidak membaca. Tapi ketika tidak menimbulkan fitnah, maka diperbolehkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kaum rizal, kaum laki-laki, yuk terdepan. Kalau soal perempuan kan ada perbedaan pendapat, maka diutamakan yang laki-laki terlebih dahulu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, masyaallah. Ya. Nah, tentu bagaimana hukum daripada mengeraskan bacaan Quran yang kita ambil.
bukan mengambil pengeras suara. Ya. Namun ada pertanyaan, bagaimana suara saya bisa keras kalau tidak ada pengeras suara? Karena kapasitas kita suaranya terbatas. Ya, kapasitas suara kita terbatas. Ya, kalau dalil kaidah fikih bisa saja sesuatu yang menunjang, sesuatu yang menunjang kepada suara kita terdengar, ya, artinya sesuatu yang menunjang kepada hukum, maka itu sebagai penunjang, maka sesuatu itu menjadi dianjurkan. Nah, mengeraskan bacaan Al-Quran itu tempatnya disunahkan membaca Al-Quran ini adalah ketika terjadi, ketika kita bacaannya itu ketika kita pelan hilang bacaannya. Ya, contoh ketika kita baca Al-Fatihah, seorang imam bahkan ketika kita khawatir dia mengantuk, khawatir dengan pelan dia hilang bacaannya, maka menjadi satu keharusan ketika dia bacaannya dikeraskan. Nah, secara hukumnya mengeraskan bacaan Al-Quran itu sunnah. Namun ketika dia dikeraskan, ada timbul sifat ingin dilihat, ingin dipuji, ingin sombong, maka dia jadi haram. Atau berkompetisi ingin menjadi orang-orang, oh ini dilihat dia orang yang paling rajin baca Qurannya, Masya Allah. Ini tentu penataan hati, ya. Maka kembali, mengeraskan bacaan Al-Quran itu hukumnya sunnah, dan menjadi harus ketika membacaan Al-Quran, kalau dia secara pelan, makhrajnya, huruf yang dia baca akan hilang, maka kewajiban ketika dia membacanya dengan keras. Ya, banyak referensi-referensi yang tentunya disampaikan, di antaranya dari fatwa, kemudian juga ada hamalatul Quran. Ya, ada adab dalam membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita. Saatnya kita membaca Al-Quran dengan keras itu adalah sunnah, dan menjadi haram ketika dia membacanya ada timbul kesombongan atau ingin dilihat, itu kembali penataan hati, atau membaca ketika ada ihtilat bagi kaum perempuan menjadi fitnah. Dan menjadi keharusan membaca Quran dikeraskan ketika dia khawatir ngantuk, khawatir dengan pelan dia dapat menghilangkan bacaan-bacaannya. Mudah-mudahan ini dapat tercerahkan, memberikan pemahaman kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.